Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nes Ihda Ulia MK. Saya staf pengajar di Departemen Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Adapun sub bidang keilmuan saya di keperawatan yaitu keperawatan gawat darurat. Berikut akan kami sampaikan video rencana pembelajaran dan interaksi dengan mahasiswa pada saat perkuliahan di keperawatan gawat darurat. Berikut akan saya sampaikan RTS atau Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Keperawatan Gawat Darurat pada program SAP semester genap tahun ajaran 2021-2022. Untuk proses pembelajaran, kita menggunakan LMS yang dinamakan dengan VLM UB. Di sini tercantum semua aktivitas pembelajaran kita, mulai dari RPS hingga materi-materi maupun metode pembelajaran lainnya, semua terangkum di LMS ini. Ya. Adapun untuk rencana pembelajaran semester, nah ini yang ditempuh oleh mahasiswa selama 1 semester. Nama mata kuliahnya adalah keperawatan gawat darurat. Untuk besaran SKS-nya 3 SKS teori kelas SAP, kebetulan ini di semester 2. Nah, ini dosen pengampunya, ada saya sendiri, Ihda, kemudian ada Pak Suryanto, Pak Tony, Pak Fatoni, Bu Ika, dan Bu Bintari. Nah, untuk kemampuan akhir yang kita harapkan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan filosofi konsep holistik fungsi advokasi dan proses keperawatan gawat darurat. Kemudian kemampuan yang kedua yaitu merancang pengelolaan asuhan keperawatan serta manajemen pada individu yang mengalami kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan berbagai kasus dengan mengintegrasikan hasil penelitian serta memperhatikan aspek legal dan etis. Untuk capaian mata kuliah yang kedua ini terdiri dari 5 subcapaian. Yang pertama, mampu mengelola asuhan keperawatan pada individu yang mengalami kasus kegawatan medikal, kemudian kasus kegawatan trauma, penyakit infeksi, toksikologi, dan yang terakhir yaitu mampu mengelola asuhan keperawatan pada individu yang mengalami kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan berdasarkan hasil penelitian. Nah, ini deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar dan perencanaan asuhan keperawatan pada berbagai kasus. Nah, ini bahan kajiannya, ada konsep keperawatan darurat, mulai dari konsep keperawatan darurat sampai dengan aspek dan manajemen pada pasien-pasien yang mengalami kegawatan akibat trauma. Adapun referensinya, ini referensi utama, ditambah dengan referensi pendukung, berasal dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat para pengampu mata kuliah. VLM2, perangkat lunak yang digunakan untuk metode pembelajarannya. Mata kuliah ini ditempuh selama 1 semester melalui 16 TM, 1-14 TM kuliah, dan 2 kali tatap muka untuk ujian. Nah, untuk metode pembelajarannya, yang pertama kita menggunakan metode kuliah. Kemudian yang kedua, metodenya adalah penugasan, kemudian metode team-based learning, kemudian metode seminar, dan ada lagi metode case-based learning. Kenapa case-based learning dipilih di sini? Karena untuk mata kuliah ini pendekatannya lebih kepada asuhan keperawatan pada berbagai kasus, baik itu kasus keperawatan trauma maupun kasus keperawatan kegawatan medikal atau kegawatan penyakit dalam. Dan yang terakhir yaitu menggunakan metode sharing jurnal sebagai bentuk pembelajaran pengelolaan asuhan keperawatan yang mengintegrasikan hasil penelitian. Adapun untuk proses penilaian dilakukan sesuai dengan CPL dan CPMK.
dan ini metode pembelajarannya. Nah, di sini didapatkan porsi untuk CPMK 1, capaian akhir mata kuliah yang pertama, yaitu sebesar 50%, dan capaian akhir mata kuliah yang kedua sebesar 50% dengan rincian berikut. Nah, untuk metode evaluasi yang digunakan, yaitu ada tes tulis, kemudian ada pembuatan makalah dan presentasi, kemudian ada sharing jurnal. Ini semua akan digabungkan dan dipetakan sesuai capaian pembelajaran, capaian mata kuliah, pembelajaran mata kuliah masing-masing, sehingga memenuhi bobot 100%. Di RPS juga dilengkapi dengan informasi penugasan, yaitu berupa rencana tugas mahasiswa. Pada mata kuliah ini ada 6 penugasan untuk mencapai tujuan akhir dari mata kuliah ini. Nah, adapun contoh video pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu salah satu tatap muka atau pertemuan yang akan membahas tentang basic life support atau bantuan hidup dasar yang merupakan salah satu tindakan pada korban atau pasien yang mengalami henti jantung, kegawatan henti jantung. Ya, baik teman-teman sekalian, kita akan memulai perkuliahan pada pagi hari ini ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semua? Sehat hari ini? Sehat, Nar. Sehat ya, tetap semangat ya, meskipun kita tidak bertemu secara langsung, kita bertemu secara virtual ya melalui Zoom. Semoga tidak mengurangi apa yang mengenal kondisi henti jantung ya. Jadi kondisi henti jantung itu disamakan dengan kondisi yang sudah meninggal dunia, padahal henti jantung dan meninggal dunia itu berbeda ya. Nah, seseorang meninggal dunia itu diawali dengan henti jantung. Dan henti jantung belum tentu meninggal dunia. Kalau meninggal dunia pasti henti jantung. Nah, jadi makanya orang henti jantung itu jantungnya hanya berhenti, ya, sirkulasinya berhenti. Nah, kalau sirkulasi ini dipertahankan supaya tetap berjalan, nah secara manual dari luar dipijat jantungnya, nah kemungkinan sirkulasi akan bisa berjalan lagi dan orangnya tidak meninggal, ya, bisa hidup lagi. Oke, kita simak terlebih dahulu. Mungkin saya lebih dahulu mungkin ya, saya belum share sound tadi. Saya share screen sama soundnya. Halo, terima kasih untuk klik video ini. Sudah tampak share screen saya? Sudah, Nar. Sudah ya, oke. Mungkin nanti ada beberapa hal yang saya percepat ya. Yang penting teman-teman tahu esensi utamanya di mana dari video ini. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi unik di penjuru dunia. Kejadian orang meninggal secara tiba-tiba. Ajal bisa datang kapan saja dan di mana saja, tak pilih-pilih orang, baik yang kaya maupun yang miskin, muda maupun tua. Seorang raja ataupun presiden, tak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput, bahkan tak ada yang bisa menduganya. Jika waktu sudah tiba, maka tibalah ajal tersebut. Fenomena orang meninggal secara tiba-tiba sudah banyak kita jumpai. Mulai dari saat sedang menjalankan ibadah sholat berjamaah, hingga salat mengisi tausiah, dan kejadian yang terjadi secara tiba-tiba tersebut jelas membuat banyak orang terkejut. Bahkan seseorang yang divonis memiliki masa hidup yang tak lama,
dapat bertahan hingga usia tua. Contohnya adalah Stephen Hawking. Ilmuwan tersebut divonis oleh dokter hanya akan bertahan 2 tahun sejak ia menderita penyakit syaraf. Namun, ia hidup hingga usia 76 tahun dan menghasilkan banyak karya menakjubkan. Kematian juga bisa datang secara tiba-tiba tanpa diduga, terkadang tanpa ada sebab sakit atau kecelakaan. Nah, untuk menjadi pengingat kita agar tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum ajal menjemput, berikut adalah beberapa orang yang meninggal secara tiba-tiba. Oke, sebelum lanjut ke video, bagi yang belum subscribe, boleh dong di subscribe dulu untuk mendapatkan berita informasi unik selanjutnya. Yang pertama, karyawan TMII meninggal saat joget dangdut. Video detik-detik karyawan TMII meninggal saat joget dangdut di atas panggung viral di media sosial dan di grup WhatsApp. Video tersebut memperlihatkan beberapa orang asik berjoget di acara Jantung. Cuman orang henti jantung itu cirinya gimana? Nanti kita lihat di belakang ya, supaya kita nggak salah pertolongan. Apakah semua orang yang nggak sadar itu henti jantung? Belum tentu. Nah ini ya kasus utama yang harus kita selesaikan dengan basic life support ya, adalah henti jantung itu tadi. Nah henti jantung ini kalau didefinisikan kondisi hilangnya fungsi jantung yang tadi itu saya bilang, dia tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh atau memasukkan lagi darah dari seluruh tubuh ke dalam jantung, dipompa ke paru dan seterusnya ya. Fisiologi dari kardiopulmoneri itu tidak berjalan ya. Nah ini ada hitungan waktu ya. Jadi semakin cepat kita memberikan pertolongan, outcome pasien ini akan semakin baik. Semakin lama berpengaruh juga terhadap outcome pasiennya. Entah pasiennya jadi meninggal atau misalnya pasiennya itu ternyata masih hidup dengan beberapa defisit neurologis. Jadi ini ya time-nya, injury time-nya. Jadi kalau pada fase 1 sampai antara 4 sampai 6 menit ini brain damage masih possible ya. Artinya kalau kita menolong di saat-saat ini setelah kolaps itu hasilnya akan lebih baik ya. Kemudian kalau kita tolong waktu 6 sampai 10 menit, nah ini sudah mulai terjadi kerusakan ya, sudah terjadi infak ya di sel-sel saraf ya, sehingga kemungkinan besar kalau sirkulasi kembali si korbannya akan mengalami beberapa defisit neurologis, entah mungkin jadinya nggak bisa bicara, atau mungkin jadi lupa pikun, atau gangguan menggerakkan salah satu bagian tubuhnya seperti kayak stroke. Nah itu akan terjadi. Kenapa? Aliran darah yang ke otak kan berhenti pada saat jantung itu juga berhenti, sehingga sel saraf itu akan mengalami kerusakan dan kematian. Apalagi lebih dari 10 menit. Nah ini sudah kemungkinan untuk keberhasilan ditolong dan defisit neurologisnya semakin tinggi. Nah, ini epidemiologi kejadian henti jantung ya, atau disebut dengan sudden cardiac arrest. Nah, sudden cardiac arrest ini penyebab kematian. Jadi beda dengan mati ya. Henti jantung ini merupakan penyebab dari kematian. Makanya saya bilang tadi henti jantung dan mati itu beda ya, beda. Nah, kalau ini jadi penyebab dari kematian. Nah, 70% ya, 70% kejadian henti jantung tadi kan nggak ngelihat di mana-mana, dimanapun ya. Nah, itu terjadi di rumah ya, kejadian henti jantung di rumah. Dan 50 nanti kita cek lagi nadinya ya, nadi yang dicek adalah digarotis. Kalau nadinya belum teraba, lanjutkan lagi 30/2 sampai 5 siklus. Kalau AED datang gimana Bu? AED datang, AED-nya langsung ditempel ya, supaya AED bisa segera membaca kondisi ini perlu shock atau tidak gitu ya. Nah, kalau AED sudah datang, dia akan bisa ngecek secara otomatis, kita nggak usah cek nadi ya, sudah akan kelihatan, oh ini namanya shockable atau tidak. Nah, kalau namanya shockable, ya kita harus memberikan shock. Caranya gimana? Tinggal pencet aja di tengah-tengahnya, sudah ada tombol ya, ada button untuk menekan atau meluncurkan listrik ya. Kemudian kalau yang kedua, jangan tangan yang digunakan untuk menekan, tetapi jatuhkan badan kita, bahu kita jatuhkan ya, supaya tidak capek.
Nah, ini tadi ya gambarannya seperti ini. Not too fast, not too hard ya. Tidak terlalu cepat artinya ada batasan 100 sampai 120. Not too hard, tidak terlalu dalam dan tidak terlalu dangkal. Ya, supaya apa? Supaya ini tadi loh. Kalau kita terlalu dangkal enggak memijat ventricle ya. Kalau terlalu dalam, ventricle-nya malah jadi kolaps ya. Nah, jadi enggak efektif dua-duanya. Makanya dibatasi 100 sampai 120 kali per menit. Nah, untuk pediatrik seperti ini caranya pakai 2 jari ya. Nah, dengan satu tangan membuka jalan nafas seperti ini. Sama, ini posisinya 1 jari di bawah garis imajiner di antara 2 puting susu. Ini puting susu ya, garis imajiner, ini dikasih jarak 1 jari. Disinilah dilakukan kompresi. Kemudian kalau kita 2 penolong ya pada bayi. Nah, 2 penolong kita pakai 2 jempol bukan 2 jari ya, melingkar seperti ini penolong satunya, penolong duanya di atas sini ngasih oksigen ya. Kalau ini kan sendiri. Kalau berdua ada yang bertugas ngasih oksigen, ada yang bertugas untuk kompresi dada. Kemudian ini urutannya CAB tadi ya. Jadi yang pertama adalah chest compression, kemudian yang kedua airway, kita buka jalan nafasnya, ekstensikan kepala, cek apakah ada benda asing. Kalau nggak ada, baru kita berikan bantuan pernafasan atau breathing ya. Tapi sekarang sudah tidak disarankan apalagi saat pandemi ya. Give breathing mood to mood seperti ini tidak. Tetapi gimana kalau situasi pandemi seperti ini ya, nggak usah dikasih breathing ya, chest compression only sudah cukup ya. Ya sudah. Baik, Nas. Jadi saya izin bertanya ya, Nas, terkait tindakan bantuan hidup dasar ini, sekiranya apakah bisa dilakukan dimanapun kita berada, Nas? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Nas. Oke, terima kasih Mbak Kakek. Pertanyaan yang bagus ya. Apakah bisa dilakukan dimanapun kita berada? Sebenarnya bisa. Ya, dan itu memang yang harus kita lakukan ketika kita menjumpai korban henti jantung. Cuman kalau realnya sekarang ya di masyarakat kita, di negara kita, di lingkungan kita masih belum ada yang melindungi ya, payung hukum yang melindungi kalau ini ada kejadian henti jantung seperti ini terus saya melakukan RJP nanti mundak dikira oleh keluarganya tambah menyiksa gitu ya. Oh ini keluarga saya kok tambah disiksa, tambah di dadanya kok malah ditekan-tekan gitu. Nah itu malah jadi enggak kita menolong maksudnya, tapi malah mungkin nanti mendapatkan stigma yang negatif atau mungkin hal yang negatif apa yang sudah kita usahakan. Ya kita sebagai tenaga kesehatan mungkin kita bisa dan kita tahu itu henti jantung. Kalau misalnya di mall tiba-tiba ada seperti itu, mungkin kita dahulukan untuk mencari AED mungkin ya. Kalau ada AED memang, kalau nggak ada kita mau ini ya jangan lupa perkenalkan identitas diri kita ya. Kemudian kalau emang ada yang sudah tahu orang, oh ternyata ketemu sama orang-orang ini juga kesehatan, oh ya sudah bolehlah kita lakukan RJP ya. Tapi sekali lagi kalau secara legal itu masih belum ada ya, aturan hukum undang-undang tidak ada. Kalau di Jepang ya. Kalau di sini kita ke masyarakat dewasa aja masih on progress ya, memberikan edukasi, memberikan kesadaran-kesadaran kepada masyarakat. Ini loh henti jantung, cara menolongnya begini, bukan dikasih minum gitu ya. Itu masih terus gencar kita lakukan ya. Saya dan tim kompartemen emergency nursing di Vikas Universitas Brawijaya kita juga sering melakukan pengabdian masyarakat ya, maupun penelitian yang nanti dari situ hasilnya kita follow up dengan dengan pengabdian masyarakat, edukasi henti jantung itu sering kita lakukan. Orang medis itu tidak kunjung datang itu apa yang harus kita lakukan gitu, Nurse? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tia. Ya, tadi tahapannya kan ketika di luar rumah sakit kita menemukan korban yang mengalami henti jantung, kita kenali tanda henti jantung, kemudian kan kita kita panggil bantuan ya, kita panggil bantuan. Kenapa nggak datang-datang? Apa yang kita lakukan? Terus saja lakukan RJP atau CPR tadi itu. Kita lakukan kompresi dada dan ventilasi kalau memang memungkinkan, kalau enggak ya kompresi dada saja. Seperti saat ini pandemi cukup kompresi dada saja ya. Sampai kapan? Sampai petugas kesehatan datang. Tapi jangan petugas kesehatannya datang, wah ini sudah ambulannya datang, langsung cul, jangan ya. Tunggu mereka sampai siap menggantikan kita, baru kita minggir gitu ya.
Nah, terus kalau misalnya kecapean, Bu, gimana? Kalau penolong sendirian dan lelah, sudah boleh diakhiri ya. Jangan sampai jatuh korban kedua. Karena kelelahan kan juga bisa jadi ini ya, penyebab henti jantung ya. Jadi over exercise over exercise dari jantung itu bisa menyebabkan serangan jantung juga dan jadi cardiac arrest juga nantinya ya. Jadi kalau sudah merasa letih ya, lelah, tidak kuat lagi, nggak ada orang lain yang bisa menggantikan karena posisinya sendiri, boleh dihentikan gitu ya. Tuh, atau mungkin sudah lama ya, kan tadi 10 menit ya otak itu sudah rusak. Misalnya kita sudah RJP hampir 1 jam, kemungkinan ininya juga sudah ini ya, kemungkinan untuk selamatnya juga sudah rendah. Tapi kalau misalnya masih bisa melakukan dan bergantian ya dilakukan tidak apa-apa. Tapi secara time ya itu sudah ini ya sudah mati secara kematian secara klinis maupun biologis ya sudah terjadi kalau lebih dari 10 menit. 10 menit itu maksimal dan mungkin ada banyak kerusakan ya di jaringan otak itu tadi. Jadi begitu Mbak Dea ya. Sudah? Oke. Silakan ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang lainnya. Oke, Mbak Nisrina monggo silakan. Iya, izin bertanya, Nurse, untuk RJP ini kira-kira bisa kita lakukan sampai kapan ya, Nurse, untuk memberikan pertolongan? Terima kasih, Nurse. Oh iya, sampai kapan? Ya, sampai kapannya itu tadi, sampai bantuan yang kita panggil tadi datang, ya ada petugas kesehatan datang, kemudian misalnya bawa AED, AED-nya sudah terpasang, mereka sudah siap menggantikan kita, berarti kita sudah berhenti. Atau sampai kita kelelahan tadi ya, kalau sudah lelah, sudah tidak bisa sudah tidak ada tenaga lagi ya, sudah benar-benar lemes, ya sudah boleh dihentikan ya. Yaitu tadi prinsipnya jangan sampai jatuh korban kedua. Atau mungkin kalau di dalam rumah sakit, ya Mbak Dia silakan. Iya, terima kasih Nurse. Saya izin bertanya kembali untuk pemberian CRP ini apakah ada kontraindikasinya? Lalu untuk yang kedua itu karena dari pemberian CRP ini kan harus minimal interruption. Nah, interruption yang boleh dilakukan itu apa saja contohnya seperti itu, Nurse? Terima kasih. Good. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Sebelumnya CPR bukan CRP ya. CPR, cardiopulmonary resuscitation ya. Tadi yang pertama apa sih? Yang kedua tadi minimal interupsi itu interupsi apa yang boleh dilakukan ya? Yang pertama tadi apa? Untuk apakah ada kontraindikasinya? Oh ya, kontraindikasi ya. Kontraindikasinya ada. Dan kontraindikasinya cuma satu. Apakah itu? Kalau nadinya ada. Sudah itu aja ya. Kontraindikasi. Bu, kalau misalnya pasien kecelakaan dadanya sampai melesek terus dadanya ada luka, ada fraktur misalnya, tapi pasiennya henti jantung ya. Kalau memungkinkan untuk diselamatkan, boleh nggak Bu di RJP dadanya? Boleh jawabnya ya. Kalau fraktur masih bisa direparasi ya, masih bisa di repair di OK. Tapi kalau henti jantung nggak segera dilakukan ya, akibatnya adalah kematian. Bahkan saya pernah mengikuti pelatihan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita ya. Dikasih cerita ya sama instrukturnya, kan di sana rumah sakit jantung ya otomatis bedah torak, bedah jantung itu sudah sering sekali ya. Nah, pasien habis keluar dari OK, habis bedah torak, habis operasi jantung, lah kok di ruang RR itu henti jantung. Padahal masih barusan dijahit ya dadanya. Gimana apa yang dilakukan? Tetap dilakukan RJP. Jahitannya gimana? Jahitannya rusak semua. Iya, nggak apa-apa. Nanti di repair lagi di OK. Gitu ya. Jadi kontraindikasinya cuma satu. Kemudian meskipun seperti tadi boleh dilakukan. Pertanyaan yang kedua, tadi harus minimal interupsi. Interupsi yang dibolehkan itu harus kurang dari 10 detik. Ya, boleh interupsi boleh, tapi syaratnya kurang dari 10 detik. Interupsi apa yang diperbolehkan? Pertanyaan yang bagus. 1, pemberian ventilasi atau pernafasan. Itu masuk ke dalam interupsi. Jadi 30 kompresi kita berikan ventilasi 2 kali kan, itu masuk ke dalam interupsi.
ya. Pengecekan nadi juga interupsi, ya. Itu masuk interupsi. Kalau misalnya AED-nya datang Bu, butuh ditempel, apakah kita berhenti ya kompresi dadanya? Tidak usah ya, tetap lanjutkan kompresi dada. Yang masang itu di sela-sela pemasangan ya, ditempel kiri kanan ya, dicari selanya lah, jangan sampai menghentikan pijat jantungnya ya. Supaya apa? Supaya maksimal angka keselamatan atau kehidupan dari penderita henti jantung itu. Gitu Mbak Dea. Gitu ya, jelas ya? Nah, ya jadi kontraindikasinya cuma satu. Jadi gampang kalau nanti ingat-ingat ujian apa ya, terus cuma satu itu. Kalau nadinya teraba ya sudah ya. Kalau nafasnya nggak ada, nadinya ada, nafasnya nggak ada, kita kasih bantuan nafas aja ya. Ingat, kalau nafas nggak ada, belum tentu nadinya tidak ada. Tapi kalau nadi tidak ada, sudah pasti nafasnya tidak ada ya. Karena yang berhenti duluan itu adalah nafas, baru diikuti dengan jantung. Dan jantung kenapa kok belakangan? Ya karena nafasnya berhenti. Kalau nafas berhenti kan oksigen berarti nggak masuk. Kalau oksigen nggak masuk berarti kan otot jantungnya nggak mendapatkan suplai oksigen, nggak ada energi untuk kontraksi, sehingga lama-lama jantungnya juga akan berhenti gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Dea. Pertanyaan sangat bagus sekali. Oke, ada lagi dari Mbak Dea mungkin? Dari saya sudah cukup, Nas. Sudah cukup. Oke, terima kasih. Ya, mungkin dari teman-teman yang lainnya? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, sekarang mungkin gantian saya ya. Yang sedikit ini, kita recall sedikit-sedikit. Kalau ini misalnya teman-teman sebagai perawat ya di rumah sakit, tiba-tiba ada satu pasien yang tadinya masih melek, sadar, bisa berkomunikasi, kok tiba-tiba dia merem dan diem. Apa yang teman-teman lakukan pertama kali? Kira-kira apa? Tadi merem, ya. Silakan Mbak Dea, apa yang dilakukan? Ya, mungkin izin menjawab, Nurse. Untuk proses yang bisa dilakukan, kita bisa mengecek CAB-nya dulu. Jadi yang pertama circulation-nya. Apabila ditemukan tidak ada nadinya, berarti kita bisa langsung melakukan kompresi dada seperti itu. Kompresi dada ya. Ya, sebelum kita ke CAB, kita cek dulu Bapak ini merem ini tidur apa tidak sadar ya. Kita validasi, kita pastikan lagi. Pak, melek. Oh, saat ini bapaknya sadar, hidup ya. Tapi kalau kok diam Pak, kita panggil bantuan ya. Kita bilang teman-teman, pasien bed nomor sekian dia tidak sadar, gitu ya. Oke, good. Terima kasih jawabannya. Ya, tadi ternyata dicek CAB ya tadi sama Mbak Dea dibilang ada chest compression sebelum